Lalu yang diimani orang Islam Injil yang mana? Iya kan? Iya, iya. Injil yang kita imani itu Injil yang wahyu yang diterima yang oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus dari Allah. Kalau ini kan laporan, Matius ada apa ditulis, Markus ada apa. Jadi dia seperti wartawan. Makanya disebut pewartaan kan. Aku kira itu dulu, nanti ada Timotius yang mulia. melengkapi. Lukas 1 ayat 1. Lukas 1 ayat 1 itu kan dia bilang kan untuk untuk siapa itu? Bukan Timotius. Bentar saya lihat. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi isinya adalah laporan. Jadi kan levelnya hadis gitu. Theophilus ini siapa? Theophilus ini juga jadi perdebatan. Sebetulnya siapa ini? Tapi setelah aku analisa, nanti kamu bisa lihat channelku Subandi T Sukoco. Itu pertarungannya di sana, pemikirannya nanti. Theophilus itu seperti gini loh, hamba Allah. Hamba Allah. Kan kita nyumbang 3 juta, siapa hamba Allah? Iya. Jadi si Lukas ini menulis untuk hamba Allah. Ya siapa saja yang baca hamba Allah. Gitu. Lalu dasarnya apa? Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Jadi dasarnya adalah penyelidikan. Sama dengan hadis kan begitu, diteliti. Segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan. Setelah menyelidiki, mengambil keputusan untuk membukukannya. Baru dibukukan dengan teratur bagiku. Supaya tujuannya sekarang engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, ini menjawab pertanyaan. Penulisan tadi itu berdasarkan Penelitian. Moga lanjut terus. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok edisinya Yunani sama Latin ya? Iya. Romawi dan Yunani itu kan. Ya gampang saja sih. Seperti sekarang kenapa bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional? Kenapa kok nggak bahasa Indonesia? Tahu jawabnya kenapa? Kenapa kok bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Ngerti nggak? Iya, tapi nggak bisa jawab nih. Hebat mana aku seperti sama dosenmu. Jadi begini, bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional karena dia jajahannya paling luas di bumi ini. Iya. Kalau seandainya dulu Indonesia superpower, jajahannya banyak, ya bahasa Indonesia jadi bahasa internasional. Jelas? Oke. Iya, banyak daerah. Berikutnya kita kembali ke era perjanjian lama, era perjanjian baru. Saat itu yang menjadi penjajah dan penguasa superpowernya itu kan Romawi dan Yunani. Jadi bahasa mereka menjadi bahasa terjemahan Bible itu ya sangat-sangat natural banget gitu. Aku kira cukup gitu. Silakan mau tanya apa kepada siapa. Ini narasumbernya pakar semua ini. Tapi terus boleh nanya deh satu lagi sebelum ke yang lain. Oh boleh. Jika tadi dikatakan bahwa Bible itu sederajat ataupun serupa dengan hadis. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah penulisan itu, penelitian itu atau penyelidikan Bible secara riwayat, apakah sampai kepada Yesus? Atau ataupun ke murid? Nol. Masih di bawah hadis. Masih sebetulnya itu kan gini ya. Kalau hadis itu kan terbagi lagi ya. Mulai hadis qudsi yang levelnya satu kelas di bawah Al-Qur'an ya. Hadis qudsi baru nanti mutafaq alaih segala macam, akhirnya menjadi sahih dhaif kan gitu kan. Banyak. Tapi sedoib-doibnya hadis
itu dia punya, kalau kami orang Jawa bilang mangkul, periwayatan dari si A, si B, si B, si C ke D sampai nanti ke sanad, sampai nanti ke Kanjeng Nabi gitu kan. Kalau Bible nggak ada sanadnya. Makanya itu aku bilang tadi, ya seperti wartawan mengumpulkan berita tapi tidak jelas informasi berita itu dari siapa. Nanti bisa kita lihat antara Markus, antara Matius dan Lukas, satu peristiwa yang sama dilaporkan dengan dua cara yang berbeda. Nanti bisa aku tunjukkan. Artinya kenapa begitu? Karena sumbernya beda. Terus kita kritis lagi, nggak mungkin semuanya benar. Satu peristiwa dilaporkan dengan dua berita yang berbeda, kemungkinannya pertama satu benar satu salah, yang kedua dua-duanya salah. Kalau dua-duanya benar nggak mungkin. Nah sekarang kitab suci ada salah gimana? Baik, Mas. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep ketuhanan yang diajarkan Bible dan siapakah orang pertama yang pertama kali memanggil Yesus sebagai Tuhan? Siapa ya? Kita kasih beliau memberi Oh bagus. Gak bisa jawab saya. Ulangi. siapa orang. Bagaimana konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Bible? Terus dan siapakah orang yang pertama kali memanggil Yesus yaitu Nabi Isa sebagai Tuhan? Ustaz Ahmad, monggo. Ini sebenarnya diskusinya harus ada orang Kristen, ini lebih menarik ini mereka yang menjawab ini. Jadi sebenarnya kan kita ya, semuanya memang bersumber dari sebuah proses membaca atau mendengar atau belajar dari apa yang kita tangkap. Kalau bicara pertanyaannya dan semacam itu, maka sesungguhnya saya yakin awal muasalnya bahwa Yesus tidak pernah menjadi Tuhan dan tidak mengklaim dirinya menjadi Tuhan dan tidak diposisikan sebagai Tuhan, tapi diposisikan lebih sebagai Nabi. Nah, tapi kemudian dalam proses perjalanannya terjadi sebuah perubahan. Kalau di dalam yang saya baca itu kan lalu terjadi semacam kesepakatan bersama yang lalu dipimpin oleh seorang Kaisar Konstantin. Dari situlah lalu muncul penyebutan yang saya bahasa saya adalah dualitas ketuhanan. Yang semula Tuhan-Tuhannya satu, lalu muncul menjadi dua, Tuhan Yesus dan Tuhan Allah. Itu di Konsili di Nikea 325 ya. Nikea. Nah, itu dualitas sebenarnya, belum trinitas. Kemudian berikutnya ada lagi pertemuan besar yang menghasilkan kesepakatan lagi yang Di Kalkedon. Disitulah baru kemudian trinitas muncul. Jadi ada sejarah seperti itu dan dulu diakui begitu. Sejarah ini diakui. Proses-proses ini diakui. Dan ketika itu juga mengalami semacam konsekuensi. Konsekuensi dari masyarakat yang menolak. Kan saya katakan tadi bahwa awalnya Yesus tidak pernah dipertuhankan. Tapi kemudian Yesus dipertuhankan, tentu ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat. Jadi masyarakat katakanlah Nasrani kemudian terpecah, terbelah kan gitu kan ya. Nah, yang saya pernah baca itu ketika terjadi seperti itu maka ada yang kemudian dimaafkan, ada yang kemudian dieksekusi. Siapa yang dimaafkan? Mereka yang kalau yang dieksekusi itu yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu dieksekusi. Tapi yang satunya ya tidak mengakui Tuhan tapi bahasanya
ya. Itu kemudian dimaafkan. Jadi ada tiga kelompok, yang sepenuhnya mengakui, yang sepenuhnya menolak, dan yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengahnya yang kemudian dimaafkan. Kemudian dalam perkembangannya yang Trinitas muncul. Itu secara historis di buku-buku kita yang lama pun terungkap soalnya sejarah itu. Cuma ketika kita mencoba berdialog yang terakhir dengan pendeta, jawabannya tidak demikian. Dikatakan bahwa itu bukan begitu. Sejak awal sebetulnya ya itu sudah dipertuhankan. Nah, memang ada kelompok-kelompok kecil yang tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Yang itu dalam bahasa mereka disebut dengan bidat. Kalau kita lalu bid'ah. Bid'ah dan mereka menyebutnya bidat. Jadi mereka tapi dulu itu diakui prosesi penuhanan Yesus melalui konsili Nikea itu diakui. Tapi sekarang ketika kita berdialog sudah tidak lagi diterima itu. Padahal buku-buku lama yang saya baca menggambarkan itu, dan itu ya nggak ada sangat sedikit. Tapi sekarang dengan seringnya kita melakukan interaksi diskusi antar agama dengan pendeta dan sebagainya, sekarang itu tidak diakui. Bahkan kalau sekarang adik-adik belajar langsung atau bertemu dengan para pendeta, konsepsi ketuhanannya sudah berubah dari yang saya kabarkan tadi. Dualitas dan trinitas itu sekarang ini seperti sudah tidak ada. Karena begini, di awalnya yang namanya Tuhan Allah dengan Tuhan Anak, atau dengan Tuhan Bapa dengan Tuhan Anak dan Roh Kudus kan gitu kan ya, atau Tuhan Allah kemudian Tuhan Yesus lalu Roh Kudus. Penyebutannya kan antara Kristen dan Katolik kan beda ya penyebutannya, tapi mengurangi itu mereka klaim tiga ini sesuatu yang berbeda. Artinya begini, Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah, nah, gitu loh. Kalau sekarang enggak, sekarang Yesus ya Allah, Allah ya Yesus, ya Roh Kudus, tiga yang sama. Sebelumnya tidak demikian, sebelumnya itu berbeda. Saya bisa paham begini karena saya dulu dari dunia itu, artinya saya dulu biasa ke gereja. Jadi masa SMP saya tempuh di gereja. Saya diajari seperti itu. Dan saya masih ingat, dan itu tidak pernah ada sanggahan. Tapi saya kaget juga terakhir ini keyakinan itu berubah. Paling nggak lewat para pendeta yang berinteraksi dengan kita. Yaitu tadi bahwa tiga ini, kalau dulu tiga ini oknum yang berbeda, tapi menjadi satu. Karena itu saya sering menyebutkan 3 in 1. Saya pribadi ya menyebutnya 3 in 1. Berdebat dengan di dalam agama Hindu itu bukan 3 in 1. Trimurti itu 1 in 3. Kenapa 1 in 3? Karena Sang Hyang Widyasa kemudian mau maujud di dalam Brahma, Siwa dan Wisnu dalam proses menjalankan fungsinya kan itu kan ya, fungsi mencipta, fungsi memelihara, fungsi mengakhiri ya kan begitu. Kalau di dalam Yesus 3 in 1 terbalik. Kalau satu 1 in 3, ini 3 in 1. Dan itu dulu diterima dan saya menerima. Memang saya belajar di situ, saya ke gereja juga diajari begitu. Tapi hari ini paling tidak pengalaman kami bertemu dengan para pendeta tidak lagi begitu. Kenapa? Ya itu tadi, bahwa tiga ini adalah misalnya oknum yang satu. Bahasa saya menggunakan kata oknum, itu oknum yang satu. Jadi Allah ya Yesus, Yesus ya Allah ya Roh Kudus ya Allah. Sekarang sedang begitu. Cuma saya tidak tahu apakah ini trennya di Indonesia atau di luar, di tempat lain. Karena tahun 2008 saya ke New Zealand 3 bulan di sana, saya tidak menemukan konsepsi yang sekarang ada di Indonesia ini. Mereka tetap konsepsinya Trinitas. Konsepnya Trinitas begitu. Tapi ketika sekarang di Indonesia kok menjadi seperti itu. Jadi adik perlu juga paham bahwa ada pergeseran tentang ya, makna penuhanannya itu seperti itu. Kira-kira gambaran yang saya pahami seperti itu. Lalu soal siapa yang harus dibenarkan, tapi itulah realitas yang sedang terjadi. Kalau saya hakul yakin betul omongan saya tadi karena memang saya diajari tentang itu, ya, tentang tiga yang tidak satu oknum. Nah sekarang ini satu oknum yang tiga. Jadi seperti
Trimurti. Trimurti. Nah, jadi one in three. Nah, seperti itu. Jadi omnya satu. Kalau dulunya enggak, three in one. Nah, peralihan ini saya nggak tahu. Ini mungkin juga akan menimbulkan masalah sendiri kalau masyarakat luas tahu. Saya nggak yakin bahwa apa yang diketahui oleh para pendeta ini pada saat yang sama juga sama diyakini oleh masyarakat. Artinya di level atas sama grassroots bisa Nah, beda. bisa berbeda. Bahkan sejumlah mahasiswa saya ketika berbincang itu, ketika saya tanya apakah Yesus Tuhan, itu sudah ramai. Ramainya ada yang mengatakan bukan, itu nabi. Nah, kalau adik-adik juga mengenal dengan seksi Yehova, misalkan begitu, akan ketemu di situ juga Yesus tetap dianggap sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Jadi sampai hari ini pun tetap ada. Nah, tapi ini lagi-lagi sama juga dengan bidan. Jadi seksi Yehova di dalam keyakinan Kristiani di Indonesia itu masuk bidan. Ya kalau kita ya masuk sesat, gitu. Ya, jadi kelompok-kelompok semalan yang sesat dan gitu. Tapi dalam konteks mereka itu apa? Karena mereka konsepnya ya Yesus bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Kira-kira sementara begitu. Baik, terima kasih. Oke, sebentar. Ya, Kita perlu mengucapkan selamat kepada saudara Kristen kita. Ya. ya. Untuk saudara Kristenku, aku bersama teman-teman di sini mengucapkan selamat untuk Anda semua dengan menerimanya saudara Kristenku kitab suci yang baru. Ya, aku belum terima, tapi kalau ada yang mau kirim, aku dengan senang hati. Yang itu 2023 ada Edisi baru. Iya. Dengan revisi yang Revisi terbaru. paper. Ya, jadi aku ucapkan selamat menerima kitab suci baru. Ya. Jadi itu ucapan kita, ya kita ikut senang saja kalau Apa masih menggunakan bahasa-bahasa Quran, kayak istilah yang jadi permasalahan itu Allahnya itu yang bikin rame. Mau diganti apa? Ya kan? Kalau dia mau kembali ke perjanjian lama, dia pakai YHWH, nanti urusannya dengan Yahudi. Yehova. karena yang dipakai bukan cuma itu, ada istilah-istilah Rasul, istilah-istilah dalam Al-Quran banyak sekali digunakan. Iya. Iya. Banyak memang istilah. Karena apa? Karena ada yang nggak bisa diterjemahkan kan. Ada yang nggak bisa diterjemahkan. Dan kita tahu bahwa Arabian dan Ibraniun itu kan satu rukun. Maka kalau mereka ehad, kita ahad. Mereka shalom, kita shalom. Satu rukun. Makanya inilah resiko dari kitab suci terjemahan. Tapi bagaimanapun ya monggo kita ucapkan selamat mendapatkan kitab suci yang baru. Itu edisi terbaru 2023. Cuman saya belum mendapatkan hingga detik ini, mencari, mungkin belum dipublish untuk umum ya. Tahu bagaimana? Saya penasaran aja Allahnya itu mau diganti apa? Karena ini sebentar lagi nggak laku kan? Ya enggak, karena kan ngikutin yang terkini. Oke. Mungkin juga perlu dijelaskan istilah-istilah di dalam Bible kayak penamaan Tuhan. Tuhan itu dari apa? Ada istilah Tuhan, ada istilah Allah. Memang agak supaya jelas dulu nih. agak bingung nanti kalian. Seperti konsep ketuhanan aja sampai mesti bingung. Aku mengkristalkan apa yang disampaikan oleh Dr. Suryadi. Jadi begini. Dalam konsep teos, ya, mereka itu terpecah menjadi 3 besar. Ya, konsep teosnya itu terpisah menjadi 3 besar. Yang pertama, Kristen Tauhid. Teos itu ketuhanan, teos. Ya, Kristen Tauhid itu sama dengan Islam. Allah itu Esa, Kanjeng Nabi.
Nabi Isa itu ya nabi. Ini dalam kelompok Kristen Tauhid ini ada dua, ada Kristen Unitarian, ada Saksi Yehova. Yang agak remeng-remeng nih, karena aku diskusi pada waktu itu kurang jelas karena dia dari Amerika, jadi mungkin bahasa Indonesianya dia terbatas, bahasa Inggrisku terbatas. Tapi pertama kali aku ketemu mereka bilang, padahal aku nggak tanya ini, mereka ketemu, Pak kami bukan Tritunggal, berarti Mormon masuk kalau di situ. Cuman ketika aku diskusi di gerejanya sama dia, aku suruh menjelaskan, jadi Yesus itu apa? Itu agak remang-remang juga dia jelaskannya. Apa? Sepertinya Allah yang kecil atau gimana gitu. Cuman secara tegas mereka mengatakan menolak Tritunggal. Ya, itu satu. Jadi konsepnya masih tauhid. Berikutnya yang mainstream, yang hasil dari Konsili Nicea yang Dr. Surya dijelaskan tadi, itu melahirkan Kristen dengan konsep teos yang Tritunggal atau Trinitas. Mereka nggak mau disebut Triteisme, maunya Trinitas, karena tiga di dalam satu. Kalau Triteisme kan jelas tiga berdiri sendiri semua. Kalau Trinitarian tiga itu tapi nggak berdiri sendiri. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang jelas istilah Allah Bapa itu di Al-Quran ada. Di Bible ada. Jadi Bible itu kan perjanjian lama, perjanjian baru kan. Perjanjian terakhir apa? Al-Quran. Al-Quran itu perjanjian terakhir. Jadi nanti nggak ada perjanjian lain. Aku ulangi ya. Konsepnya itu Tritunggal. Ini mainstream. Kita bicara fair saja lah. Yang mainstream itu mesti berkuasa. Dia yang punya otoritas untuk mengatakan mana yang bidat, mana yang enggak. Itu sudah umum secara sosiologis begitu. Maka yang di luar Tritunggal itu mereka katakan bidat atau bid'ah. Tritunggal sudah oke. Lahir lagi yang kini menjadi rame yang dibicarakan Dr. Suryadi, oneness. Hati-hati, ini oneness ini bukan tunggal ya. Ya memang oneness ini diterjemahkan kesatuan ya. Oneness. Allah Bapa itu ya Yesus itu, Roh Kudus itu ya Yesus itu, Putra ya Yesus itu. Nah ini sekarang yang jadi rame. Sekarang lagi tren. Ya, oneness. Makanya aku menjelaskan kepada di channelku itu bisa kamu lihat ya, Subandi T Sukoco channel YouTube itu, ustadz-ustadz kita itu juga perlu di-upgrade supaya kerangka berpikirnya cerdas lagi ketika menjelaskan tauhid. Ustadz-ustadz kita itu biasanya menjelaskan tauhid itu cukup berhentinya di Allah saja. Kamu menyembah siapa? Allah. Tauhid sudah. Belum tentu. Allahnya berapa? Kalau hanya urusan Allah saja, saudara kita Kristen Tritunggal itu yang menyembah Allah. Tapi Allahnya kan tiga, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Meskipun mereka kadang-kadang diajak dialog, sulit. Karena 1 tambah 1 tambah 1 menurut mereka 1, kalau kita kan 3. Ya tapi ya kita hormatilah namanya akidah seperti itu ya. 1 tambah 1 1. 1 Musang tambah ayam. Ya 1 tinggal musangnya. Ayamnya tinggal. Ayamnya dimakan. Terus. Sebentar. Mesin ditambah jarum ditambah ini sama dengan jam. 1 jam. Aku lanjutkan ya. Jadi oneness itu apakah diterima oleh grassroots atau pertarungan pemikiran di level atas? Itu yang jadi masalah juga. Karena kalau kita lihat di YouTube, di WA, di Facebook itu sepertinya pertarungannya masih level atas, nggak sampai mengakar ke bawah. Jadi kalau kalian ketemu saudara kita yang Kristen, pastikan dulu dia Kristen yang mana, yang tauhid, yang Tritunggal, apa yang oneness. Bingung kan? Membingungkan.
Aku kira itu, silakan tanya. Gus, kalau yang ini sekalian saya nanya, ini sekarang ada istilah-istilah baru Yahudi rohani. Mereka menamakan begitu. Itu gimana nih? Yahudi rohani. Sebetulnya nggak ada. Yang nanti kan itu awalnya kan dari sunat, ya kan? Ya. Karena kan Paulus itu mengklaim dirinya untuk rasul orang-orang yang tidak bersunat. Maka untuk mengantisipasi sebuah tuntutan orang Yesus saja sunat kok mereka nggak bersunat, ya kan? Maka mereka mengatakan sunat rohani, gitu loh. Sunat rohani. Padahal ya apa Yesus itu rohaninya kurang bersih. Toh faktanya masih sunat fisik juga kan. Nah, berikutnya timbul istilah apa tadi, Yahudi rohani. Yaitu klaim mereka, ya monggo saja. Tapi faktanya bagi orang Israel itu stereotip. Israel itu Yahudi, Yahudi itu Israel. Gitu loh. Mereka sangat ketat di sini. Jadi mereka tidak akui. Oke, silakan lanjut. Ini pakar kita nih, pertanyaannya harus yang canggih, yang keren. Ini pakar-pakar semua ini. Tapi kalau kalian pertanyaannya nggak men-trigger mereka untuk menyampaikan ilmunya, ya nggak bisa. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Wahid, ya. Karena tadi menyebutkan pakar tafsir juga. Itu bukan pakar tafsir. Monggo lanjut. Jadi dalam surat Asy-Syura ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Shara'alakum minad-dini ma washa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Yang ingin saya tanyakan terhadap ayat tersebut, bahwa di sini mengatakan bahwa Allah telah mewasiatkan atau mensyariatkan dari Nabi Nuh hingga Nabi Isa alaihissalam, yaitu Anakimuddin. Nah, yang saya tanyakan, perihal yang diwasiatkan dari Allah pada Nabi Nuh hingga Nabi Isa, yaitu berbicara tentang Anakimuddin, ya. Tentang mendirikan agama ataupun menegakkan agama. Apakah di Torah Isa juga yang saat ini kita pahami, apa tertera tentang Anakimuddin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Surat berapa itu kan? Surat 42. Surat ke-42. Ayatnya? Ayat 13. Jadi semua nabi-nabi itu akan mendapatkan satu perintah yang sama. Perintah utama adalah menyembah Allah. Menyembah Allah satu-satunya. Di situ kemudian ada syariat. Syariat ini antar nabi ke nabi yang lain bisa jadi agak berbeda, tergantung pada zamannya. Allah satulah yang disembah oleh seluruh nabi. Jadi pertanyaannya tadi bahwa penegakan agama itu ya pertama adalah mengenal Allah satu-satunya. Itu juga ditekankan kepada Nabi Allah Isa di dalam Yohanes berapa? 17. Yohanes 17 ayat yang ke 3. Coba dilihat. Ini kita lebih mengarah kepada kristologinya ya. Ya. Jadi begini ya, di Yohanes 17 ya, ayat yang ketiga,
inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu ya. Ini kepada siapa? Ini ucapan siapa? Allah. Ucapan Yesus. Nabi Isa. Yesus. Ya. Ya. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Begitu. Nabi Musa mendapatkan hal yang sama di dalam surat At-Taha. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah yang sama. Seluruh nabi-nabi akan mendapatkan perintah yang sama, menyembah Allah satu-satunya. Nabi Muhammad jelas banyak sekali di ayat-ayatnya. Qul huwallahu ahad dalam ayat Al-Kursi banyak sekali. Jadi misinya satu, menyembah Allah satu-satunya. Jadi dan Allah yang diperkenalkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi yang lain, kepada Nabi Isa, juga kepada Nabi Muhammad, Allah yang satu. Jadi tidak ada lagi perbedaan, kan itu tadi pertanyaannya. Ya. Nah, jadi kemudian di sini juga saya syariat, kalau kita mau melihat sebenarnya aturan. Saya waktu pertama baca forwardan dari beliau tentang relevansi tadi yang disampaikan ya, antara Bible dan Al-Quran, saya berpikir wah ini kalau sekalian ke Yahudinya juga akan lebih menarik ini. Iya. Ya. Awalnya tadi mau seperti itu juga, tapi Ya. saya belum mengetahui Judaismenya di siapa gitu. Kita lihat dulu dah. Oke, sekarang Kristen dan Islam. Kita lihat, kalau kita lihat mungkin kembali 100 tahun yang lalu lah. Anda lihat film-film lama. Orang-orang Kristen ini budaya pakaiannya gimana? Tertutup kan? Ya, tertutup. Berkerudung dia. Lihat film-film lama. Berkerudung. Kemudian tidak ada yang pakaian yang nggak senonoh seksi, itu nggak ada. Seksi. Berkerudung. Kemudian sampai sekarang sebagian kecil saya lihat masih ada orang-orang Kristen yang kalau mau makan dia berdoa dulu. Iya kan? Kemudian dia itu kalau melakukan sesuatu memulai dengan menyebut nama Tuhan. Ya. Bismillah. Kalau di kita Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengucap juga Insya Allah. Mengucap Insya Allah itu di Ibrani 6 nomor 3, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya.